pembelajaran sejarah peminatan bersama saya, Miss Yosi. Oke, kita akan masuk sekarang di bab 2, materinya tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita dapat dari materi ini agar kalian mampu mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan apa dampaknya bagi kehidupan kita perkembangan iptek tadi. Yang kedua, kalian mampu menyajikan dari hasil analisis tentang perkembangan iptek ini dalam era globalisasi dan apa dampaknya bagi kehidupan manusia baik dalam bentuk tulisan dan juga dalam bentuk media lainnya. Nah, apa itu iptek? Kita ketahui dulu ya, iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu itu diperoleh melalui kegiatan ilmiah, sedangkan pengetahuan itu didapat dengan proses pemahaman di luar metode ilmiah. Nah, jika ilmu itu adalah rumus, maka teknologi itu adalah terapan dari rumus itu. Nah, kemajuan teknologi ini tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi ini diantaranya yang akan kita bahas mengenai perkembangan teknologi luar angkasa, ya kan? Kemudian yang kedua nanti perkembangan teknologi persenjataan. Yang ketiga kita akan membahas tentang teknologi komunikasi dan informasi. Yang keempat, nanti kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangan teknologi luar angkasa. Memasuki abad ke-20, kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi ini membawa umat manusia menuju ke perjalanan antariksa yang mengagumkan. Dengan menggunakan pesawat mesin yang ditemukan pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Ada dua orang tokoh yang bernama Orville dan Wilbur Wright yang melakukan penerbangan. Mereka ini berasal dari Amerika Serikat. Mereka mampu menuju ke luar angkasa. Nah, setelah itu ada juga tokoh lainnya yaitu Neil Armstrong beserta dua orang rekannya yang melakukan kegiatan mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli tahun 1969. Mereka menggunakan pesawat Apollo 11. Sejak saat itu mulailah antara tahun 1969 sampai 1979 para astronot Amerika Serikat itu melakukan sejumlah pendaratan di bulan dengan membawa contoh tanah dan bebatuan yang menambah kekayaan teknologi. Petualangan di bulan itu merupakan salah satu riset yang telah dipelopori oleh 3 orang. Ini dikenal sebagai bapak penerbang antariksa, yaitu Robert Goddard dari Amerika Serikat, Konstantin Tsiolkovsky dari Rusia, dan Hermann Oberth dari Jerman. Itulah tokoh yang melakukan penerbangan antariksa. Ternyata Rusia itu tidak mau kalah. Rupanya dia lebih unggul dalam penerbangan antariksa tadi. Berkat keberhasilannya meluncurkan satelit pertama dengan menggunakan Sputnik 1 pada Oktober 1957. Amerika Serikat juga menyusul Rusia dengan meluncurkan satelit pertamanya yang bernama Explorer 1 yang diluncurkan pada tanggal 31 Januari tahun 1958. Nah, ada beberapa tokoh yang telah melakukan pendaratan di bulan, kan? Ini para astronot dari Rusia namanya Yuri Gagarin. Ini astronot dari Rusia yang meluncur ke bulan pada tanggal 12 April tahun 1961. Kemudian disusul oleh Amerika Serikat. Ini yang kedua gambarnya si Alan B. Shepard yang luncur ke bulan pada dengan menggunakan kapsul Mercury 7. Nah, pada Februari tahun 1962, Amerika Serikat ini mengirimkan pesawat pengorbit yang bernama kapsul Friendship 7.
diawali oleh Letkol John Hartzell Glenn. Rusia juga mengirimkan pesawat tak berawak Lunik 2 pada 14 September 1959 dan Lunik 9 pada Februari 1966. Misi pendaratan manusia lainnya yang dilakukan di permukaan bulan itu disebut Apollo 12 pada November 1969 menggunakan pesawat Apollo 12 ya. Kemudian menggunakan pesawat Apollo 14 pada Februari 1971, menggunakan Apollo 15 pada Agustus 1971, menggunakan Apollo 16 pada April 1972 dan menggunakan Apollo 17 pada Desember 1972. Sementara itu, Rusia juga pernah mengirimkan modul Lanhut 1-nya ke bulan pada 17 November 1970. Sementara Cina juga berhasil mengikuti jejak dari Rusia ini, mengirimkan manusia ke orbit dengan menggunakan roket Long March 2F. Oke, ini gambarnya ya. Oke. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi persenjataan. Nah, setelah selesai kita bahas tentang perkembangan teknologi luar angkasa, kita akan masuk ke perkembangan teknologi persenjataan. Jadi, teknologi persenjataan ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi persenjataan tersebut sangat diharapkan oleh negara-negara industri maju. Tujuannya untuk memperkuat pengaruh dan kedudukannya di dunia internasional. Adapun teknologi persenjataan yang banyak dikembangkan di negara maju ini adalah senjata darat udara, berkembang lagi ke senjata nuklir, berkembang lagi ke senjata laser, berkembang lagi ke senjata biologi seperti yang kita rasakan saat ini ya. Pasti kalian mengerti. Pada tahun 1912, bom itu masih berbentuk granat tangan ya. Waktu terjadinya Perang Dunia Pertama, ini masih berbentuk granat tangan yang sederhana, tetapi setengah abad kemudian bom itu sudah meluncur secara terkendali dan tepat menuju sasaran. Oleh karena itu, bom bernilai politis dan tidak serta-merta menjadi barang dagangan yang mudah didapat. Amerika Serikatlah yang paling giat mengembangkan bom, hanya menjualnya ke sejumlah negara tertentu saja. Selain kepada sekutunya, Amerika Serikat juga menjual bom ke Israel. Ini yang merupakan tempat untuk menguji senjata buatan dari Amerika Serikat. Jadi awalnya bom ini dibuat menjadi amunisi aerodinamis. Ini yang dapat dijatuhkan dari pesawat. Ini bentuknya seperti anak panah yang bagian tengahnya itu menggembung. Kemudian berklasifikasi lagi dia sebagai general purpose atau GP. Strukturnya terdiri dari gumpalan bahan peledak yang dibungkus dengan kulit metal. Nah, pada roket-roket Hitler yang terjadi pada Perang Dunia Kedua seperti V2 ini pernah mengancam London, Inggris ya. Dan dengan menguasai teknologi roket tersebut pada tahun 1957 Rusia berhasil meluncurkan Sputnik. Amerika Serikat juga mengembangkan roket Saturnus 5. Ini yang membawa para astronot ke bulan. Kini teknologi peroketan untuk membuat rudal sudah meluas. Selain ke negara-negara yang disebut di atas, ada lagi yang seperti Irak, Korea Utara ya. Iran dan Korea Utara ini memiliki teknologi peroketan untuk membuat bom atom ini. Sementara itu, dengan dukungan dari Von Braun, Amerika Serikat
mengembangkan roket Saturnus 5 yang membawa para astronotnya ke bulan. Perang rupanya mendorong para teknokratik untuk menjadi kreatif untuk menciptakan senjata perang. Sejak Perang Dunia Pertama sebenarnya sudah berkembang desain untuk membuat helikopter khusus untuk kepentingan militer. Tokohnya itu Igor Sikorsky. Igor Sikorsky dialah orang yang pertama kali mengembangkan helikopter untuk kepentingan militer. Nah, di Amerika Serikat, perkembangan teknologi militer ini justru bermula dari pemisahan angkatan darat dari angkatan udara pada tahun 1947. Sejak 1967, Amerika Serikat dan Rusia ini bersaing mengembangkan yang namanya konsep pesawat tempur pembom modern ya, bermesin jet supersonik jarak jauh antar benua. Ini untuk melanjutkan tradisi perseteruan terselubung yang terjadi khususnya untuk pesawat dengan bentuk dan karakteristik yang sama. Di tanggal 2 Agustus 1939, saat sebelum pecah Perang Dunia Kedua, Albert Einstein itu sudah mengirim surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt tentang adanya keinginan dari Jerman untuk meluncurkan yang namanya uranium dan dipersiapkan untuk pembuatan bom atom dengan kekuatan yang besar. Maka tidak lama kemudian akhirnya pemerintah Amerika mengeluarkan proyek rahasia yang disebut dengan proyek Manhattan. Proyek tersebutlah yang menitik beratkan pada penelitian dan pembuatan bom atom. Menyadari akan ancaman perang terbuka dengan menggunakan nuklir, Amerika Serikat dan Uni Soviet, termasuk juga Inggris di dalamnya, sepakat untuk menghentikan uji coba senjata nuklir pada tahun 1963. Kesepakatan itu mendatangkan perjanjian yang ditandatangani lebih dari 100 negara. Kesepakatan itu diteruskan pada tahun 1968 dan ditandatanganinya Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Senjata lainnya yang berbahaya apa itu? Senjata biologi yang dapat menyebabkan jatuhnya ribuan korban hanya dengan menggunakan sedikit material. Sejumlah negara maju ini memandang senjata biologi ini dan senjata nuklir ini setara bahayanya sebagai senjata pemusnah massal. Ya, kita bisa lihat contohnya seperti COVID ini ya. Senjata biologi yang dikembangkan dari bakteri yang dapat mengancam kehidupan umat manusia. Usaha untuk menyelesaikan perang dingin ini dilakukan dengan berbagai macam kerjasama. Nanti akan ada penandatanganan untuk menyelesaikan perang dingin, yaitu bekerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan dibentuknya SEATO, ANZUS, NATO, dan Fakta Warsawa. Dan juga ada perundingan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui SALT, strategi Arms Talk dan juga START. Adapun tujuan dari SALT adalah memperkecil terjadinya perang nuklir ya. Jadi apabila terjadi perang yang nggak bisa dihindarkan, akibatnya tidak terlalu menghancurkan. Yang ketiga, untuk menghemat biaya pertahanan. Yang keempat, untuk mencegah terjadinya perlombaan senjata strategis. Bentuk persetujuan yang dicapai adalah Non-Proliferation Treaty pada tahun 1968 dan yang kedua ada SALT 1 tahun 1972 dan ada START yang dilakukan pada tahun 1982.
Yang C, setelah selesai perkembangan teknologi persenjataan, kita masuk perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi teknologi informasi yang ada di dunia saat ini sudah sangat maju. Oke. Nah, kita lihat ya, teknologi komunikasi seperti apakah yang dipergunakan di zaman kita sekarang ini. Oke. Kita lihat secara bersama-sama. Beberapa perkembangan teknologi antara lain, yang pertama adalah sinar laser. Jadi sinar laser ini dipergunakan untuk bidang kedokteran. Ini sebagai alat pemotong dan alat non-perasi mikro. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi tenaga nuklir ini sudah dipergunakan oleh Amerika Serikat pertama sekali untuk menjadi pembangkit tenaga listrik pada tahun 1951. Yang kedua, yang ketiga ada serat optik. Serat optik ini digunakan oleh para dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap bagian tubuh yang paling dalam. Kemudian ada satelit komunikasi. NASA telah meluncurkan satelit komunikasi komersial yang pertama, disebut namanya Telstar One pada tahun 1962. Oke, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan perkembangan teknologi transportasi. Apa aja itu fungsinya, kita lihat. Perkembangan teknologi transportasi mempunyai fungsi yang pertama itu manfaatnya ekonomi. Manfaat ekonominya sebagai tempat untuk melakukan transaksi. Jadi dengan adanya transportasi ini bisa mengubah letak geografis barang, jadi bisa berpindah tempat dengan cepat dan orang, sehingga ini akan menimbulkan adanya transaksi dari si pembeli dengan penjual gitu. Jadi barang itu bisa berpindah dengan cepat. Manfaat yang kedua bisa disebut dengan manfaat sosial. Apa itu manfaat sosialnya? Terjadilah di sini kegiatan pelayanan dari perorangan ataupun kelompok. Kemudian yang kedua, pertukaran untuk penyampaian informasi. Yang ketiga, untuk bersantai. Yang keempat, untuk mendekatkan jarak. Yang kelima, untuk melakukan proses transmigrasi penduduk. Adapun manfaat politisnya ini lebih ke persatuan. Kemudian untuk pelayanan yang lebih luas, untuk mengatasi bencana. Jadi kalau terjadi bencana di suatu tempat, kita bisa menolong dengan cepat gitu ya. Dan yang terakhir, untuk manfaat kewilayahan. Ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk di kota dan di desa serta pedalaman dengan lebih cepat. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Demikianlah bahan materi kita di bab 2 ini. Manfaat dari teknologi itu yang bisa kita rasakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi semoga video pembelajaran untuk materi kita tentang perkembangan teknologi ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker kalau memang harus keluar rumah. Terima kasih, selamat pagi.